dari A, B, C, D itu ada 4 amanat dan hanya ada 1 nilai. Isinya sama, mirip-mirip, tapi kalau bentuk kalimatnya berbeda, kamu bisa terkecoh dengan pilihan yang ada. Jadi yang pertama, kamu harus bisa membedakan antara kalimat nilai dengan kalimat amanat. Nilai itu seperti apa? Nilai itu berupa kalimat deklaratif atau pernyataan. Sedangkan amanat itu berupa kalimat imperatif atau perintah. Perintah itu bisa berupa apa? Perintah ya berupa perintah, bisa berupa anjuran, bisa berupa larangan, juga bisa. Contoh kalimatnya ini ya. Keberanian membela kebenaran itu adalah sebuah pernyataan. Itu kalimat deklaratif, sehingga kalimat ini disebut nilai. Kalau yang bawah, jangan takut membela kebenaran. Jangan, ini apa? Larangan ya. Larangan itu termasuk perintah. Bunyinya merupakan kalimat imperatif, sehingga kalimat ini tergolong kalimat amanat. Udah ya membedakan ya? Bisa membedakan antara nilai dan amanat? Bisa. Ada 5 yang urutannya memang sengaja saya ubah. Kalau yang ada di buku dengan yang ada di sini itu memang berbeda. Saya ubah berdasarkan tingkat popularitasnya. Yang paling banyak muncul dan memang tercantum di silabus itu hanya ada 3 sebetulnya, yaitu agama, moral, dan budaya. Agama, moral, budaya. Sosial dan estetis itu ada, tapi frekuensinya cukup jarang muncul dalam soal. Karena di silabus hanya ada 3, yaitu agama, moral, dan budaya. Tapi tidak ada salahnya kita pelajari lengkap 5-5-nya. Yang pertama nilai agama. Nilai agama itu apa? Berkaitan dengan ajaran agama, ritual ibadah, keyakinan, ketuhanan, dan lain-lain. Ajaran agama yang menjadi sumber dari nilai agama. Kutipannya ada di buku ya? Ada, sudah kamu baca ya? Sudah. Kutipannya itu bagaimana mengenai rakyat yang sedang apa? Rakyat yang sedang berkumpul. Ya mereka kumpul. Kumpul ngapain? Acaranya apa itu kumpul-kumpul itu? Rakyat berkumpul. Apa acaranya kumpul-kumpul itu? Apa reunian? Bukan. Apa pengajian? Bukan. Tawuran? Bukan. Mendoakan siapa? Ya, rajanya yang bernama Kertarajasa Jayawardana itu sedang sakit. Kemudian rakyatnya berkumpul. Rakyat dari berbagai agama yang sama-sama tujuannya satu, yaitu mendoakan kesembuhan raja. Dengan cara yang bagaimana? Caranya berbeda. Ada yang berdoa dengan mengedapkan tangan, ada yang berdoa dengan mengepalkan tangan, ada yang berdoa dengan tangannya muter-muter pakai depan. Ritualnya berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu berdoa kepada Tuhan. Jadi nilai apa yang bisa kamu ambil dari situ? Apa? Walaupun berbeda agama, tapi ya, walaupun berbeda cara ya, walaupun berbeda cara, tujuannya sama, yaitu mendoakan apa? Kesembuhan raja. Boleh kamu tulis di sini ya nilai. Walaupun berbeda cara, tetapi satu tujuan, yaitu mendoakan kesembuhan raja. Saya ulangi ya, nilai agama yang ada di situ adalah walaupun berbeda cara,
tetapi satu tujuan, yaitu mendoakan kesembuhan raja. Bisa kamu simpulkan nilai yang lain di situ? Bisa. Apalagi bisa kamu simpulkan? Ada nilai apa di situ? Ada nilai toleransi. Kan tidak ada yang gontok-gontokan yang paling benar agamaku, agamamu salah, kan tidak. Mereka sama-sama saling menghargai. Ada nilai apa di situ? Nilai toleransi antar umat beragama. Nilai yang lain ada? Bisa. Apalagi yang kamu temukan dari situ? Rakyat dan prajurit. Apa yang mereka lakukan? Ya, rakyat dan prajurit bersama mendoakan raja. Tidak ada yang merasa lebih unggul, tidak ada yang merasa lebih baik dari kakak yang lain. Jadi sama-sama ya. Itu nilai agama. Yang kedua nilai moral. Kaitannya dengan apa? Berkaitan dengan etika, moral, adab, sopan santun. Kutipannya ada. Nilai apa yang bisa kamu rumuskan dari kutipan itu? Kutipannya adalah mengenai membela kebenaran. Betul. Nilai apa yang bisa kamu ambil dari situ? Di bawahnya kan ada kutipan, kemudian di bawahnya ada nilai. Nilai apa yang kamu temukan di situ? Ya, ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan. Itu yang kamu tulis di sini ya. Nilainya adalah ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan. Mengapa? Karena sama saja kamu mendukung atau melakukan aksi pembiaran. Saya ulangi ya, ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan. Titik dan di situ. Penjelasannya adalah mengapa? Karena kalau kamu membiarkan itu sama saja kamu mendukung, membiarkan kejahatan itu terjadi. Kalau ada kejahatan yang berlangsung, apa yang bisa kamu lakukan? Menonton. Nonton, malah jadi supporter, rimborek, prok video, upload. Aduh, jangan nih. Misalnya nih Reva kan suka berantem nih. Dia sukanya berantem dengan siapa nih Reva? Dengan siapa? Sukanya dia berantem dengan siapa nih? Siapa? Oh, nggak pernah berantem ya kamu ya? Ya berantem dengan bapak misalnya ya? Oh jangan. Dengan temanmu nih. Kamu tahu Reva nih, kamu lagi lewat naik motor, tahu Reva di pinggir jalan. Kamu berhenti apa tidak? Berhenti atau jalan terus? Berhenti atau jalan terus? Berhenti. Itu teman kamu. Jangankan yang kamu kenal, orang yang tidak kamu kenal saja. Kalau ada terjadi sesuatu yang kamu lakukan sebisa kamu untuk melerai. Apalagi ini teman kamu kenal. Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu memang punya tenaga, kalau kamu punya kekuatan, kamu bisa memisahkan dua orang itu. Tapi kalau kamu itu terlalu kecil, mungil, tidak bertenaga, lemah, tanpa daya, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu kan gak bisa memisahkan nih, ini ada dua orang berantem, dua orang itu tinggi, besar, tenaganya kuat. Kalau kamu di tengah-tengah, hancur kamu bagai pelanduk mati di tengah-tengah. Jadi kalau kamu misalkan kan tidak mungkin. Tapi kalau kamu diam kan salah. Jadi kamu harus melakukan sesuatu.
It's time to begin the fourth lesson. Nilai budaya, ini nilai titik 2, budaya timur yang hidup tenang, tidak terburu-buru, dan mengaitkan segala sesuatu dengan alam. Sekali lagi ya, nilainya budaya timur. Budaya timur yang seperti apa? Nilai budaya timur itu banyak. Yang dibahas di kutipan itu adalah budaya timur yang hidup tenang, tidak terburu-buru, serta mengaitkan segala sesuatu dengan alam. Orang timur, kalau betul-betul orang timur itu jalannya pelan ya. Jalannya pelan. Budaya timur itu adalah budaya pelan. Kamu lihat keraton dan kamu lihat keraton. Ada orang keraton jalannya buru-buru? Tidak. Nari sudah gerakannya kan lambat ya kalau nari ya. Apa ada narinya begini? Tidak. Kalau budaya timur yang asli ya, itu gerakannya lambat. Jalan juga lambat. Mau jalan ke depan pelan, pelan. Mau jalan mundur juga pelan, pelan. Berangkat ke sawah, ada yang buru-buru, ini jam 7 harus sudah di sawah nih. Ada? Tidak. Semuanya berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru, juga tidak terkait dengan waktu, santai gitu ya. Orang timur itu slow kalau bahasa kamu. Mengaitkan segala sesuatu dengan alam nih. Dia mau pergi, sudah siap-siap nih, baju sudah packing, barang-barang sudah ditas, semuanya sudah rapi, tinggal pakai sepatu berangkat. Begitu lihat alam ada kelihatannya mau hujan, nggak jadi berangkat. Itu kalau asli. Tapi kalau kamu, apa bisa kamu seperti itu? Udah mau berangkat sekolah, tahu-tahu turun hujan, kamu nggak berangkat. Besoknya berangkat, bapak guru tanya, kamu ini kemarin tidak berangkat kenapa? Apa kamu jawab karena hujan? Tidak, kamu jawab apa? Ya kalau tidak berangkat ya, tidak berangkat itu ada keperluan keluarga, ada izin, kemudian ada karena sakit, atau mungkin ada karena tugas sekolah, tapi itu dia mau masuk. Itu alasan yang bisa diterima, tapi alasan hujan tidak bisa diterima. Jadi kamu, termasuk saya ya, termasuk saya juga, mau hujan, badai, petir menyambar, angin tornado, puting beliung, kalau waktunya berangkat sekolah harus berangkat. Artinya kita tidak mengaitkan segala sesuatu dengan alam. Pertanyaannya adalah enak mana? Lebih enak mana? Mengaitkan dengan alam atau tidak? Kalau kamu ya, kalau kamu enak, berangkat mendengah, gak enak nih buat belajar tidur lagi. Kalau kamu ya, tapi kalau kamu sebagai bos nih, kamu sebagai bos punya karyawan nih ya, punya karyawan. Kamu suka nggak punya karyawan yang kalau hujan tidak berangkat? Karena itu bisa mengganggu produktivitas perusahaan, ada terganggu gitu. Semua itu ada baik buruknya, tidak ada baik, semua tidak ada buruknya, tidak ada yang buruk, semua tidak ada baiknya. Semua itu bisa dilihat baik buruknya dari segala sisi. Kemudian nilai sosial, ini berkaitan dengan tata cara pergaulan hubungan antar manusia. Kutipan sudah kamu baca ya? Sudah. Nilai apa bisa kamu ambil dari kutipan itu? Tindakan menyumbang dalam acara apa? Iya, kamu tulis di sini ya, nilai sosial tindakan menyumbang dalam pesta perkawinan. Yang membedakan dengan moral, mana moral? Moral itu terkait dengan satu individu. Jadi lingkupnya itu masih diri sendiri. Kalau sosial ini kaitannya dengan orang lain. Moral dan sosial kan mirip-mirip nih, tapi beda ruang lingkupnya. Kalau moral itu masih dalam lingkup individu, sedangkan sosial itu lingkupnya sudah dengan manusia lain, hubungan antar manusia, pergaulan dengan manusia yang lain. Kalau ada pesta perkawinan, ini biasanya orang-orang terdekat dikumpulkan terus membentuk semacam panitia ya. Kalau kamu yang punya acara nih, hajatan misalnya,
Rata, ada acara ya, acara besar-besaran ya. Nah, sebelum acara itu tentu keluarga kamu kan dikumpulkan nih, ya kan? Bapak kamu punya saudara berapa, kumpulkan semua. Ibu kamu punya saudara berapa, kumpulkan semua, ya kan? Nah, masing-masing yang kumpul itu mereka akan menyumbang sesuai dengan kemampuan. Ada yang menyumbang berupa materi, ada yang nyumbang punyanya duit ya sumbang duit. Ada yang punyanya makanan, ya dia sumbang makanan. Misalnya dia bos telur nih, dia punya usaha telur, ya udah aku nyumbang telur 10.000 butir misalnya. Ada yang jualan ayam, ya udah aku nyumbang ayam 100 ekor. Ada yang sukanya kasih kado nih, ya udah nih, ini si anak sunatan ini mintanya apa? Oh dia mintanya sepeda, udah aku kasih sepeda. Ada yang nyumbang untuk acara ya sudah aku yang bayar terata. Atau ada yang udah aku yang bayar rias, kan dirias juga tuh. Rias, saya baju ya kan? Enggak pakai baju apa? Biasa. Oh pakai sarung terus sekopok ya. Oh berarti tidak kayak manten yang gitu tidak ya? Berarti tidak jadi nyumbang rias ya karena tidak rias. Terus ada yang nyumbang, tadi ada makanan. Apa? Dulu kamu pernah disumbang apa? Saudara-saudara? Iya. Oh uang semua, uang semua yang kamu kumpulkan. Terus kamu belikan apa? Apa? Loh yang sunat siapa? Jadi kamu hanya apa ya, pengumpul ya, mengumpulkan terus disetorkan ke bos kamu ya. Dan kamu tidak dibelikan apa-apa? Tidak. Oh belikan HP, ya uang dikumpulkan, kasihkan ke bapak, bapak yang beli HP kan yang pakai kamu, ya kan? Reva dapat apa Reva? Dapat uang, terus dibelikan apa? Oh banyak ya, bisa beli sepeda, bisa beli HP. Motor enggak, motor bukan hasil sunat ya. Kamu apa mas? Dapat apa? Uang, kamu belikan apa? Oh ditabung, tabungannya untuk apa? Bangun rumah? Bukan, kamu dapat uang, uangnya kamu tabung, tabungannya untuk apa? Oh, sampai sekarang masih nabung? Buat mas kawin kayaknya ini ya. Kamu dapat apa? Uang. Uang, untuk apa? Dulu sih Anumu kenapa? bukan. Bukan. Setelah saya sunat itu ada saudara saya yang kecelakaan. Jadi aku nyumbangin uang. Semuanya? Ya. Tidak kamu sisihkan untuk diri sendiri? Oh, ada keluarga yang membutuhkan, terus kamu sumbangkan uang ya. Oke. Kamu dapat apa mas? Uang, terus untuk apa? Oh sepeda, untuk diri sendiri ya? Iya, kan kamu yang sakit ya? Sakit gak sih? Sakit gak mas? Gak sakit? Kamu dapat apa? Uang, untuk apa? Apa? Ditabung saja ya. Itu nilai sosial, jadi ada hubungan antara masyarakat ya. Kalau satu, di contoh tadi yang titipan, kalau satu ada acara, hajatan yang sedang kamu laksanakan kan sunatan. Ibu-ibu kan tidak ada ya? Ibu-ibu tidak kan? Acara apa sih kalian? Apa? Acara TK kan waktu bayi ya? Ya, TK kan waktu bayi. Kalian kan tidak tahu, tidak saya tanya kan TK datang apa. Kemudian yang kelima ada nilai estetis berkaitan dengan keindahan. Keindahan apa saja. Pokoknya yang indah-indah itu masuk nilai estetis. Contohnya apa? Bisa keindahan struktur, bisa keindahan kebahasaan, bisa keindahan teknik dan lain-lain. Yang di kutipan itu adalah keindahan teknik. Teknik apa? Ya, boleh kamu tulis di sini ya. Teknik deskriptif atau showing. Saya ulangi, teknik deskriptif atau showing membuat pembaca seolah-olah benar-benar melihat dan merasakan yang dia baca.
teknik deskriptif atau showing membuat pembaca seolah-olah benar-benar merasakan dan melihat yang dia baca. Keindahan itu macam-macam, dia bisa struktur, bahasa. Nanti yang di situ adalah teknik penyajian cerita. Teknik penyajian cerita yang apa namanya adalah teknik deskriptif, itu menggambarkan yang ada seolah-olah pembaca itu bisa melihat. Karena ini teknik deskriptif, kalau teknik deskriptif yang disampaikan itu tentu saja ukuran. Ukuran itu adalah mengenai besar, kecil. Kemudian ada selain ukuran itu bentuk. Bentuk itu namanya deskriptif ya. Deskriptif itu bisa ukuran. Bisa ukuran tadi besar kecil. Bisa bentuk. Bentuk itu ada bentuknya bulat, ada bentuknya lonjong, bentuknya segitiga, bentuknya kotak dan seterusnya. Terus deskriptif itu juga tentang warna. Warna itu bisa merah, bisa biru, kuning, hijau dan seterusnya. Itu adalah deskriptif atau menggambarkan. Atau istilah lainnya adalah showing, menunjukkan. 1 sampai 5 ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, berikutnya kamu buka halaman berikutnya, itu ada novel Pangeran Diponegoro karya Revisi Lado. Yang kamu cari dari situ adalah 1 nilai agama, 1 nilai moral, 1 budaya, 1 sosial dan 1 estetis. Tentu saja dengan kutipan. Kutipannya cukup 1 sampai 2 kalimat, tidak usah panjang-panjang. Kalau contoh di buku itu kan panjang-panjang 1 paragraf. Nanti contohnya kamu buat, kamu ambil 1 kalimat atau 2 kalimat dari novel Pangeran Diponegoro, itu kamu tulis di buku kamu, kemudian di bawahnya kamu simpulkan nilai apa di situ. Jadi hasilnya adalah di buku kamu nanti ada 5 kutipan dan ada 5 nilai. Waktunya 10 menit cukup ya.